Oke, selamat datang di Bursari Corner episode yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang cukup penting dan menarik bagi seluruh praktisi maupun mereka yang tertarik di bidang asuransi, tentang war risk insurance ataupun asuransi semasa perang, ya, asuransi resiko peperangan. By definition, ini artinya adalah polis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan finansial kepada nasabah terhadap resiko peristiwa perang, pemberontakan, kerusuhan, pemogokan, kudeta, dan terorisme. Nah, kita sama-sama ketahui, para penonton Bursari Corner semua, bahwa saat ini terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sekian lama, ya, dari awal tahun di bulan Februari kalau saya tidak salah sampai hari ini masih berkecamuk dan belum terlihat akhirnya, ya. Tentunya kejadian perang seperti ini juga memberikan sebuah resiko apakah nanti akan ada dampak kepada negara-negara lain termasuk di Indonesia. Ya, oleh karena itu untuk mempelajari profil resiko ini lebih dalam, terutama bagi maskapai-maskapai Indonesia dan peminat asuransi yang lain, kita sudah bersama dengan pakar asuransi penerbangan, Bapak Arman Jufri, yang kita akan belajar dari beliau apa sih war risk insurance dan bagaimana jaminan atau proteksi yang bisa diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah dalam konteks war risk insurance ini. Halo, selamat pagi Bapak Arman, apa kabar hari ini? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pecinta Bursari Corner sehat walafiat seperti kita. Oke, terima kasih Pak Arman sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Boleh mungkin kita mulai dengan awal mulanya dulu nih tentang war risk insurance clause ini. Bagaimana awal mulanya ini bisa diciptakan gitu? Bagaimana sejarahnya ada war risk insurance ini? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Oke, jadi war risk insurance itu bukan asuransi perang, Ya. tapi salah satu jaminannya adalah perang, termasuk terorisme, pemogokan pilot, kemudian strike, riot, ya. Nah, dulunya nggak ada war risk insurance gratis sampai terjadinya pemberontakan PLO. Jadi waktu itu kalau saya tidak salah pesawat Israel yang diledakkan oleh Palestine Liberation Organization PLO. Oke. Nah, disitulah mulai ada war risk. Jadi dulunya asuransi perang itu gratis, nggak bayar, ya. Baru setelah peristiwa itu para underwriter di London bersepakat mengenakan charge premi untuk asuransi perang ini. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut apa yang terjadi di pemberontakan PLO tadi, Pak? Apa yang membuat itu berkaitan dengan dunia asuransi? Waktu itu ada pesawatnya PLO, pesawatnya Israel, diledakkan dan semua penumpangnya mati. Nah, barulah terjadi klaim yang cukup signifikan. Makanya underwriter berpendapat untuk mengenakan premi tambahan. Tapi sebetulnya menurut pengalaman saya 20 tahun, war risk itu preminya murah sekali. 0,0045, nggak sampai 1%. Dan kecuali ada peristiwa
perang tertentu, baru itu underwriter akan menaikkan atau charge premi tambahan. Nah, apakah negara-negara yang tidak kena perang itu berpengaruh? Nanti kita explore lebih lanjut. Ya, ini menarik, Pak. Tadi Bapak sebut bahwa war risk insurance ini dimulai dari Palestina dan Israel, kemudian klaim yang cukup besar kepada pihak asuransi sehingga ada klausul khusus untuk war risk ini. Kalau saya ingin penasaran, saya penasaran mengenai Indonesia nih, terutama. Apakah Indonesia ini digolongkan sebagai negara yang rawan dari aspek war risk ini? Kalau dari sudut pandang asuransi bagaimana, Pak? Begini, kalau pertanyaannya itu mungkin lebih menjurus kepada political risk insurance. Ya, kalau perang, setahu saya tidak, underwriter tidak mengkhususkan untuk itu. Tapi pengalaman saya, waktu terjadi krisis di Timur Timur dan kemelut di Aceh, pesawat yang terbang ke area itu dikenakan subject to war risk. Artinya apa? Dikenakan premi tambahan untuk terbang ke wilayah itu. Dan perlu dicatat, asuransi perang itu lucu. Kalau terjadi peperangan, underwriter itu akan mengeluarkan NOC atau Notice of Cancellation. Maksudnya apa? Kalau maskapai XYZ terbang ke daerah situ, dijamin, tapi kemudian ada notis bahwa bahwa tanggal sekian, mulai tanggal sekian, asuransi boris dibatalkan, dan bila akan terbang ke daerah situ, harap memberitahu. Pengalaman saya sampai waktu peristiwa World Trade Center tahun berapa itu, 91 ya. Saya lembur itu sampai jam 5 pagi di kantor. Hanya Pak, untuk mengirimkan. boleh saya tanya di poin itu, Pak. Artinya notice of cancellation tadi ini dikeluarkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi, Pak, kepada nasabahnya jika terjadi perang. Apakah benar seperti itu? Ya, biasanya perusahaan asuransi akan mengeluarkan notis bahwa mulai tanggal sekian daerah ini dinyatakan sebagai war risk. Dan kalau misalnya mau terbang ke sana, harus memberitahu kami. Ini dalam kondisi nasabah sudah membayar war risk insurance, tetapi kalau ada perang akan dikeluarkan NOC itu? Ya, jadi kena Okay. premi tambahan. Premi tambahan. Karena selama, katakan daerah yang diterbangi itu tidak ada perang kan, murah preminya. Nah, begitu ada perang di daerah negara lain, meskipun airline ataupun maskapai itu nggak terbang ke sana, nah itu akan diberi notis bahwa kalau kamu terbang ke sana, harap memberitahu. Contohnya begini, biar gampang kepada pemirsa. Waktu terjadi perang Irak, salah satu nasabah kami akan terbang ke sana. Maskapai Indonesia. Underwriter menyatakan oke, boleh, tapi subjek tambahan premi sekian
berapa lama terbang ke sana, dan terbang maupun waktu take off itu harus dikawal oleh paling sedikit 2 pesawat pengawal. Nah, itu biayanya juga nggak murah. Jadi dalam konteks ini, perusahaan asuransi ingin meminimalisir resiko yang mungkin dihadapi di situasi perang, Pak ya? Apakah benar Of seperti itu? course, tentu gitu. Oh ya, tentu saja. Sebab risiko perang itu luas sekali. Ya, benar. Oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk maskapai di Indonesia kan, tentunya Indonesia ya alhamdulillah sejauh ini sangat jarang sekali ya mengalami situasi seperti perang-perang seperti itu. Tapi untuk maskapai Indonesia, apakah masih perlu membeli asuransi war risk insurance? Kalau menurut pandangan Bapak seperti apa? Oh, harus. Kenapa? Sebab maskapai itu biasanya jarang yang beli secara cash pesawat. Ya, karena harganya mahal kan. Untuk itu biasanya lease atau sewa kepada perusahaan tertentu. Nah, perusahaan itu mensyaratkan di samping beli hull and liability juga harus beli war risk insurance. Loh, kenapa? Saya nggak pernah terbang ke daerah peperangan. Saya terbang domestik aja kok suruh beli asuransi war risk apa? Kadang-kadang bagi orang awam sulit menerima. Tapi kenyataannya bahwa lessor atau pihak penyewa itu mengharuskan itu. Dan perlu saudara ketahui, pesawat itu barang yang nggak diem. Artinya dia bisa terbang mana-mana. What happened kalau misalnya dibajak oleh pembajak? Bisa dibawa ke daerah yang sedang terjadi kecamuk perang. Yang kedua, kalau dibaca oleh orang pembajak, pesawat itu bisa mendarat di mana saja. Nah, di sini masalah. Kalau mendarat yang tidak dapat izin, itu technically speaking tidak dijamin oleh Police Aviation kecuali beli AVN 85. Apa itu? Itu suatu perluasan atau extension yang menjamin pesawat itu kalau mendarat di suatu tempat yang tidak biasanya. Jelas ya? Jadi tidak normal itulah gitu ya. sebabnya lessor itu insist harus beli asuransi war risk. Ya, tadi disebutkan bahwa war risk ini tidak hanya mencakup perang, tetapi juga pemogokan, Mbak ya. Pemogokan dalam arti karyawan yang melakukan pemogokan seperti itu. Apakah ini berarti pemogokan ini termasuk dalam war risk dan kemudian dianggap penting juga untuk maskapai Indonesia ini memiliki war risk untuk melindungi ini? Ada suatu cerita menarik pengalaman saya. Ya. Waktu itu kira-kira tahun 94 atau 95. Saya terus terang belum menguasai sekali aviation insurance pada waktu itu. Ada kasus menimpa sebuah maskapai Indonesia. Jadi ceritanya orang pacaran, laki dan perempuan.
terbang dari Makassar menuju Jakarta. Nah, si cowoknya ini melihat ceweknya diajak sama laki-laki lain. Oke. Dia ikut terbang di pesawat itu. Marah dia. Masuk ke toilet, dibakar itu. Diambil korek api, Wah. untungnya ketahuan sama kru pesawat itu. Diamankan. Ini saat sedang terbang, Pak ya? Terbang. Diamankan dan api berhasil dipadamkan. Wow. Nah, perlu catat ini. Hal seperti itu tercover dalam war risk insurance. Ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi bahwa kasus seperti ini tidak ada risiko sendiri. Kalau hal biasanya ada deductible atau risiko sendiri. Dalam kasus asuransi peperangan seperti ini, nggak ada risiko sendiri. Oke? Oke. Kemudian tadi kita sebut mengenai perang di Ukraina dan Rusia, Pak ya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika misalnya pesawat itu mendarat di sebuah negara dan kemudian dilarang untuk meninggalkan airport tersebut, Pak, dan disita oleh pemerintah setempat. Apakah ini juga di-cover dalam war risk insurance, Pak? Betul. Itu yang dikategorikan sebagai repossession by the government of registry. Kayak pesawat yang di Rusia maupun di Ukraina nggak diizinkan terbang oleh pemerintah saudara. Nah, sekarang lagi ramai dituntut sama lesornya, tentunya klaim kepada underwriter. Nah, lucunya klaim war risk ini kadang-kadang terjadi dispute. Apa dispute-nya? Underwriter A mengatakan, wah itu risiko perang. Underwriter perang mengatakan, wah itu risiko hal. Jadi, tarik ulur antara hal underwriter dan war underwriter. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang diatur dalam clause 50-50 namanya. Clause 50-50. Jadi kalau terjadi dispute ini, hal akan membayar 50%, war akan bayar 50% sampai masalah itu diselesaikan. Ini pernah terjadi waktu pesawat, kalau saya tidak silap, pesawat American Airlines yang begitu terbang, tahu-tahu ditembak oleh rudal. Wow. Saya ingat peristiwa itu, saya lagi di London. Ramai itu. Itu secara tidak sengaja ditembak oleh Amerika juga, Pak, atau bagaimana? Siapa yang menembak saat itu? Saya nggak tahu pastinya, tapi terjadi dispute. Hal underwriter mengatakan itu yang harus bayar war risk insurance underwriter. War underwriter mengatakan, wah itu hal yang harus bayar. Setahu saya itu nasabahnya, kliennya tidak mau menunggu kan. Jadi dibayar dulu, baru setelah pengadilan ditentukan siapa yang menang atau siapa yang sebenarnya. Nah itu baru, kalau yang menang itu hal underwriter,
berarti waris akan membayar 100%. Begitu Ya. pula sebaliknya. Oke. Gitu. Oke. Nah, tentunya para penonton juga penasaran nih Pak dengan besarnya risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, kemudian tadi ada kejadian-kejadian perang dan terorisme dan sebagainya. Sebenarnya preminya ini mahal nggak sih Pak? Bisa diberikan range-nya atau gambarannya Pak? Premi waris itu murah sekali. Hmm. Biasanya sekitar 0,3, 0,45, Hmm. sekitar itu. Hmm. Kecuali ada peristiwa khusus. Nah, Hmm. saya dengar sekarang ini dengan terjadinya perang Ukraina dan Rusia yang tak kunjung selesai, Hmm. ini waris akan naik yang cukup signifikan. Kalau Hmm. Anda tanya berapa naiknya, saya belum tahu saat ini. Hmm. Tapi Lloyd sudah reserve untuk klaim sebanyak 1,3 miliar US dollar. Hmm. Sedangkan Lloyd kerugian investasinya diperkirakan 1,8. Jadi totalnya itu semua adalah sekitar 3,1 miliar US dollar. Oke. Jadi menurut In- ya bagaimana Pak? Sorry. Ini suatu klaim jumlah yang sangat besar Hmm. karena waktu WTC Hmm. 9/11 itu Hmm. klaimnya cuma sekitar 1,1-1,2 miliar dolar. Itu pun sudah menggegerkan dunia Hmm. dan premi naik. Saya tidak tahu nanti setelah Januari apa yang akan terjadi. Ya. Oke, tapi saya juga ingin menanyakan nih, apakah regulasi di Indonesia saat ini sudah mewajibkan maskapai untuk membeli war risk ini, Pak? Oh ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa dalam hal ini Departemen Perhubungan mengharuskan tiap maskapai punya war risk insurance. Karena saudara jangan salah bahwa ini bukan asuransi perang, tapi Hmm. termasuk pemogokan, Hmm. malicious damage, niat kejahatan, Hmm. dan kasus-kasus lain pemogokan dan sebagainya. Oke. Itu di cover dalam war risk insurance. Nah, mungkin yang terakhir nih, Pak, tentang klaim war risk ini. Bapak pernah menangani klaim war risk ini? Boleh diceritakan pengalaman Bapak menangani klaim war risk? Yaitu pengalaman saya mengenai war risk insurance, waktu itu saya baru pertama kali belajar aviation. Hmm. Orang yang terbang dari Makassar ke Jakarta yang Hmm. berniat membakar pesawat Hmm. itu di cover dalam war risk insurance. Oke, jadi Dan bagaimana? Bagaimana, Pak? lucu ceritanya. Saya katakan kepada tertanggung, Pak, ini ada deductible, ada risiko sendiri. Waktu itu saya belum tahu. Ternyata tidak ada deductible. Jadi dibayar full tuh Hmm. klaim Ya, war risk ya. insurance. Oh, oke. Oke, jadi itu bahwa upaya untuk menghancurkan pesawat dengan cara membakar itu juga digolongkan war risk insurance ya. Ada satu Ya, klausulnya. Oke, oke. pengalaman yang lain, Ya, Pak. sewaktu terjadi perang di Timur Timur Hmm. dan juga Kemelut di Aceh, untuk pesawat yang terbang ke sana,
dikenakan tambahan 25% dari premi yang dibayar. Jadi misalnya preminya hal itu 100, ditambahi 25.000. Itu terjadi di Aceh dan di Timur Timur. Nah, saya waktu itu di Lloyd saya katakan Aceh ini sudah damai. Ya. Tapi kenapa mereka belum mencabut? Nah, dari informasi itu sekira 1 bulan setelahnya dicabut ketentuan itu. Jadi bebas seperti biasa. Jadi, Mudah-mudahan ya, kita berani untuk negotiate dengan underwriter. ya harapannya juga pihak underwriter dan pihak lain di luar negeri ya bisa memahami bahwa di Indonesia ini situasinya sudah lebih damai sehingga juga tentunya premi yang dikenakan juga tidak terlalu membebani nasabah-nasabah di Indonesia gitu Pak ya harapannya. Oke. Baiklah teman-teman pemirsa Bursary Corner yang saya muliakan, hari ini kita sudah membahas tentang war risk insurance dengan Bapak Arman Jufri. Saya rasa kita sudahi sampai di part ini. Nanti di episode lain tentunya kita akan membahas aspek-aspek lain dari asuransi penerbangan yang tentunya menarik untuk dipelajari dan kita bahas bersama. Saya atas nama kru juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arman Jufri yang meluangkan waktu. Semoga nanti kita bisa diskusi di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Selamat pagi, sehat selalu. Oh, makasih. Selamat pagi.